hidupnya lagi kacau, kemudian rasanya kayak yang aduh, aku masa depan kayak gimana ya, bisa bangun rumah sendiri di usia yang 20 tahunan. Dia udah bisa bangun rumah sendiri, punya kendaraan pribadi sendiri, bisa mengumrohkan orang tuanya, bisa nyekolahin adik-adiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di Dayana Sutari. Beberapa waktu terakhir ini aku suka banget ngikutin yang namanya ngaji filsafat yang dipimpin oleh Dr. Fahrudin Faiz. Teman-teman juga bisa ngikutinnya di YouTube gitu ya, secara online. Atau buat teman-teman yang di Yogyakarta mungkin udah agak asing lagi dengan ngaji filsafat di Masjid Jenderal Sudirman, Yogyakarta. Nah, dari ngikutin ngaji filsafat ini aku jadi belajar banyak banget tentang filsafat, baik itu dari filsuf timur maupun dari filsuf barat, dan banyak sekali nilai-nilai atau hikmah-hikmah yang bisa aku ambil. Nah, sampai akhirnya kenal yang dengan istilah fatum brutum amor fati gitu ya, mencintai takdir seburuk apapun takdir itu kita rasakan. Dari istilah ini, aku jadi teringat beberapa kisah, dan ini kisah nyata yang terjadi di lingkungan sekitar aku. Dan siapa tahu dari kisah-kisah ini, kita semua bisa mengambil hikmah atau pelajaran yang membuat kita jadi berbesar hati lagi. Membuat kita yang dari pesimis jadi optimis, kemudian yang awalnya udah agak patah semangat, jadi semangat lagi untuk ngamali sholawatnya, untuk berdoa lagi kepada Allah. Karena poin yang aku dapat dari kisah-kisah ini adalah sangat mudah bagi Allah untuk mengubah nasib seseorang, termasuk dari aku dan teman-teman semua. Karena aku yakin sebagian besar dari teman-teman yang nonton channel YouTube aku, yang emang konsentrasinya itu banyak tentang sholawat dan juga keajaibannya, banyak dari kita yang nonton channel ini karena emang lagi punya masalah, pingin punya hajat atau pingin punya impian yang ingin mencapainya, ingin menyelesaikan masalahnya melalui amalan sholawat. Nah, jadi aku yakin sebagian besar emang lagi punya masalah gitu, lagi sedih hatinya, lagi gundah gulana, lagi ingin mencari solusi dari masalahnya gitu. Nah, siapa tahu dari kisah-kisah ini teman-teman bisa mengambil hikmahnya dan jadi semangat lagi untuk melanjutkan hidup. Dan ini kebanyakan kisahnya berasal dari teman-teman aku sendiri waktu sekolah. Jadi waktu kita sekolah itu kan biasa gitu ya, ada teman yang menonjol, entah akademiknya, entah kecantikannya atau ketampanannya. Kemudian ada teman yang biasa-biasa aja, atau ada juga teman yang dia tuh di bawah gitu loh, entah rankingnya di bawah ataupun dia dicap nakal oleh teman-teman dan guru-gurunya. Bahkan mungkin teman-teman yang pada saat sekolah itu dia di bawah gitu ya, entah rankingnya, entah nakalnya gitu, kebangetan. Nah, biasanya kita sebagai teman atau kadang bahkan gurunya itu udah menjudge gitu bahwa ini anak nih masa depannya bakal suram gitu. Nah, padahal kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi 5, 10, atau 20 tahun kemudian. Bisa aja semuanya itu berubah. Kisahnya ini kebanyakan berasal dari teman-teman aku waktu sekolah. Jadi waktu kita sekolah itu kan biasa gitu ya, ada teman yang menonjol, ada teman yang biasa-biasa aja atau tengah-tengah gitu, ada juga teman yang di bawah, entah rankingnya di bawah ataupun mereka nakal banget sampai teman-teman maupun guru-gurunya itu kadang menjudge anak-anak yang di bawah rata-rata itu seperti ini masa depan nih anak nih bakal gimana nih, kemungkinan besar dia bakal gak sukses gitu, gak bakal punya masa depan yang cerah. Kadang kita, teman-temannya atau bahkan gurunya menjudge seperti itu, padahal kita gak pernah tahu 5, 10, atau 20 tahun kemudian itu bakal terjadi seperti apa. Sangat mungkin nasibnya itu bakal berubah 180 derajat. Dan itu yang terjadi dalam hidup beberapa teman-teman aku. Salah satunya adalah teman aku waktu sekolah dasar, dan dia ini juga masih ada hubungan saudara gitu ya. Nah, nih anak
waktu sekolah dulu dicap nakal banget, terus juga termasuk yang di bawah gitu ya prestasinya. Karena dulu waktu aku SD, gurunya itu membagi barisan itu berdasarkan prestasi akademiknya. Jadi ada barisan A, barisan B, barisan C, dan barisan D. Nah, temen aku ini dia tuh masuk golongan barisan D. Jadi udah dicap nakal, kemudian dianggap nggak bisa apa-apa gitu ya. Nah, tapi selang beberapa tahun kemudian gitu, sekarang nih anak udah bisa dikategorikan sukses dalam pandangan umum. Maksudnya dia udah bisa bangun rumah sendiri di usia yang 20 tahunan, dia udah bisa bangun rumah sendiri, punya kendaraan pribadi sendiri, bisa mengumrohkan orang tuanya, bisa nyekolahin adik-adiknya, udah bisa beli tanah gitu ya, investasi tanah. Ada juga nih dari sahabat aku sendiri waktu SMA, dia waktu sekolah dulu tuh bisa dibilang nggak niat gitu ya, nggak niat sekolah. Terus juga dia tuh nggak terlalu peduli dengan hasil ujiannya di sekolah, hasil ulangannya di sekolah. Bahkan waktu itu pas pengumuman hasil UN, dia itu menyadari bahwa nilainya tuh di bawah teman-temannya banget. Dan kemudian dia kuliah, dan waktu kuliah dia putus, gak diselesain sampai akhir. Dan aku udah sebagai temen gitu ya, aduh nih anak udah kelewat nyantai gitu ya hidupnya, terus gimana nih masa depan nih anak. Dan ternyata gitu ya, saat ini dia udah jadi pramugari di maskapai nasional Garuda Indonesia. Kita sebagai teman gitu ya, sebagai sahabat sama teman aku yang satunya tuh ya surprise gitu. Nih anak udah sukses duluan dibanding teman-temannya yang lain. Jadi waktu itu aku sahabatan bertiga. Nah, 2 diantaranya aku sama temanku masih kuliah, masih sibuk ngerjain tugas, masih sibuk dengan skripsi. Nah, sedangkan temen aku yang ini udah sukses duluan, dia udah kerja, dia udah menghasilkan uang, dia udah bisa membantu adik-adiknya. Dan ya tentu kita surprise dan senang gitu ya. Dan emang nasib seseorang itu nggak ada yang bisa menebak ke depannya itu seperti apa. Ada juga temen aku yang waktu sekolah dulu, habis kita lulus kan kebanyakan langsung kuliah gitu ya. Nah, sedangkan temen aku ini memilih untuk gap year, dan mungkin kelihatannya bakal telat gitu ya kalau ada orang yang memilih untuk gap year, karena dia telat setahun dari teman-temannya yang lain. Nah, ternyata sekarang dia udah S2 di luar negeri, beasiswa. Dari kisah-kisah tadi yang emang aku lihat sendiri gitu ya, terjadi di sekitar aku, di deket aku, itu membuat aku jadi berbesar hati, jadi punya harapan, dan membuat aku sadar bahwa kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kita nggak akan pernah tahu setahun, 2 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun kemudian kita nggak akan pernah tahu. Nasib kita bisa banget berubah 180 derajat karena kita itu nasibnya di tangan Allah, dan Allah sangat mampu, sangat kuasa untuk mengubah nasib seseorang seperti mudahnya kita membalikkan tangan gitu. Jadi buat teman-teman yang sekarang mungkin lagi merasa sedih, merasa bahwa hidupnya lagi kacau, kemudian rasanya kayak yang aduh, aku masa depan kayak gimana ya, aku nanti bakal jadi apa ya. Nah, gak usah terlalu dipikirin, percaya dan yakin kepada Allah. Fatum brutum amor fati, mencintai apapun takdir atau nasib yang sedang kita alami hari ini, karena kita gak akan pernah tahu beberapa tahun kemudian nasib kita seperti apa. Tapi selama kita masih punya harapan, kita masih bergantung kepada Allah, itu aku yakin nasib kita itu gak akan pernah menyedihkan. Ujungnya pasti bahagia. Dari kisah-kisah yang aku ceritakan tadi, dari teman-teman aku itu, aku juga tahu bagaimana struggle-nya hidup mereka. Meskipun aku gak tahu detailnya, tapi aku sebagai orang luar juga melihat gitu loh, bahwa mereka juga menghadapi struggle dalam hidupnya. Mereka menghadapi masa-masa sulit, mereka melalui banyak penderitaan, banyak kesusahan, dan mereka memilih untuk
menerima dan menjalaninya sepenuh hati. Ya, rumusnya yang pertama adalah menerima setiap penderitaan, menerima setiap kesusahan yang kita hadapi saat ini. Fatum brutum amor fati. Meskipun sebenarnya itu bukan karena Allah tega gitu ya terhadap hambanya, tapi kesusahan, kesulitan, penderitaan yang kita hadapi, kalau kita mau melaluinya, itu akan membuat karakter dari diri kita sendiri itu menjadi lebih kuat dibandingkan kita yang sebelumnya. Pada saat kita udah menjadi pribadi yang lebih kuat, nah mungkin pada saat itu Tuhan menilai kita udah siap untuk menerima keajaibannya. Kita udah siap untuk menerima takdir kita yang baru, perubahan nasib kita yang lebih baik, karena pribadi kita udah lebih kuat, lebih siap, mental kita udah lebih terlatih dari penderitaan-penderitaan yang udah kita lalui, sampai akhirnya ya udah, kita udah siap menerima keajaiban tersebut. Jadi dari sekian banyak curhat yang masuk dari teman-teman yang cerita, "Kak, aku udah ngamalin sholawat udah sekian lama, tapi kok masih belum ngalamin yang namanya keajaiban sholawat." Nah mungkin karena kita masih ada ngeluhnya gitu ya, mungkin Allah masih merasa kita belum siap untuk menerima keajaiban tersebut. Mungkin kalau kita langsung dapat keajaibannya, kita bisa aja terlena gitu ya, udah dapat keajaiban jadi ya udah gitu, udah selesai, jadi nggak ngamalin sholawat lagi. Bisa jadi seperti itu karena pengetahuan kita sangat terbatas, dan Allah itu jauh lebih tahu kita tuh kedepannya seperti apa. Tapi seperti yang aku bilang dari hikmah kisah yang aku ceritakan tadi, terima dulu apapun yang sedang kita alami saat ini. Terima, syukuri, hadapi, perjuangkan. Kita nggak akan pernah tahu nasib kita beberapa tahun kemudian. Kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Seperti yang aku ceritain tadi, ada temen aku yang putus kuliah, ternyata dia justru lebih sukses duluan dibanding teman-temannya yang kuliah. Jadi mungkin saat ini kita merasakan sesuatu yang buruk menimpa hidup kita, entah kita batal kuliah, kita harus gagal gitu ya diterima di PTN yang kita impikan, atau kita mungkin saat ini sedang mengalami banyak hutang. Nah mungkin itu adalah skenario Tuhan yang udah dirancang buat kita, yang harus kita terima dan harus kita jalani, karena itu adalah skenario terbaik yang udah Allah berikan dan harus kita jalani untuk mengantarkan kita kepada happy ending gitu. Kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi apa yang terjadi pada kita saat ini itu adalah yang terbaik dari Allah. Kita harus tetap berprasangka baik kepada Allah, bahwa saat kita menerimanya, saat kita mensyukurinya, saat kita berjuang tetap bergantung kepada Allah, insya Allah bakal happy ending gitu. Akhirnya bakal bahagia. Oke, jadi itu yang pingin aku share kali ini. Dan kisah-kisah tadi itu bukan hanya aku ceritain untuk membesarkan hati teman-teman semua, tapi itu juga membesarkan hati aku gitu. Karena aku juga mengalami banyak struggle dalam hidup aku, dan aku juga harus belajar dari kisah-kisah di sekitar aku. Kita tuh sama Allah udah kita nggak harus mengalami secara langsung penderitaan orang lain. Kita bisa mengambil hikmah dari kisah-kisah orang lain yang bisa kita jadikan pelajaran, kita ambil poin baiknya, dan kita harus terapkan nilai-nilai kebaikannya dalam hidup kita. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan semangat buat teman-teman untuk tetap ngamalin sholawatnya, terus bergerak, terus berjuang. Kita punya struggle dalam hidup kita masing-masing, jangan terlalu melihat keindahan dari postingan orang di sosial media, karena mereka tuh pasti memberikan postingan terbaik, versi terbaik dalam hidup mereka gitu. Kita jangan terlalu pusing dengan kehidupan orang lain, kita fokus untuk memperbaiki hidup kita, terus ngamalin sholawatnya, dan semoga bermanfaat. Sekali lagi, sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insyaallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.